pagi anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, hari ini Bapak akan membahas satu bab terakhir kita, yaitu mengenai transformasi. Transformasi itu adalah salah satu cabang pelajaran matematika yang mempelajari tentang bagaimana suatu titik atau persamaan garis digeser atau biasa dikenal dengan nama translasi, kemudian dicerminkan atau biasa dikenal dengan nama refleksi, kemudian diperbesar atau perkecil, atau sering dikenal dengan nama dilatasi, dan yang terakhir adalah diputar atau biasa sering disebut dengan nama rotasi. Nah, itu yang akan kita pelajari keempat-empatnya. Nah, keempat-empatnya ini bukan pelajaran yang susah. Transformasi itu bukan pelajaran yang susah. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak akan mengajarkan dua dulu terlebih dahulu, yaitu mengenai translasi, pergeseran, dan refleksi, yaitu pencerminan. Nah, perhatikan rumus translasi. Translasi adalah suatu titik. Ini Bapak misalkan titik A, ya, X, Y. Oke, ditranslasikan sejauh A, B. Ciri-cirinya ada di sini. Ada T, A, B. Artinya ditranslasikan sejauh A, B. Atau kalau bahasa kerennya adalah digeser sejauh A, B. Maka akan menghasilkan bayangan, yaitu S tambah A dan Y tambah B. Ingat, titik itu, kalau A aksen, nggak nampak ya. Bapak perbesar dulu ukuran tulisan Bapak. Oke, Bapak perbesar di sini. Besar ya. Jadi kalau ada A aksen, itu artinya di dalamnya ini ada si S aksen dan Y aksen. Nah, aksennya itu menyatakan bahwa saja hasilnya atau bayangannya. Ingat, aksen atau tanda petik satu itu sama aja dengan hasilnya atau bayangannya. Perhatikan, untuk mencari nilai S aksen di sini, jika soal tersebut merupakan soal translasi atau pergeseran, cukup kamu jumlahkan si X sebelumnya dengan si pergeserannya, yaitu si A. X dengan si A, Y dengan si B. Jadi untuk mencari S aksen, cukup kamu jumlahkan X dan A. Untuk mencari Y aksen, cukup kamu jumlahkan Y tambah B. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat ke contoh soal ya. Bapak ada 5 contoh soal seperti biasanya. 2 translasi, 2 refleksi. Oke, itulah penjelasan singkat mengenai translasi. Bagaimana mengenai refleksi atau pencerminan. Refleksi terhadap sumbu X. Jadi pencerminan itu dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Yang ketiga, refleksi terhadap X sama dengan H. H itu adalah angka ya. X sama dengan H. Kemudian, yang keempat, refleksi dengan Y sama dengan H. Ingat, H itu adalah angka. Yang kelima, refleksi terhadap Y sama dengan X. Yang keenam, refleksi terhadap Y sama dengan min X. Dan yang terakhir, refleksi terhadap titik O atau biasa disebut 0,0. Oke, setiap rumus refleksi terhadap sumbu X itu beragam-ragam cara ngerjakannya. Perhatikan yang A. Titik A semula merupakan titik X, Y. Setelah direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya atau bayangannya menjadi X-nya tetap, Y-nya sekarang berubah jadi negatif. Udah selesai. Kemudian untuk refleksi terhadap sumbu Y, titik A semula X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya akan menjadi min X, Y. Cukup X-nya yang berubah jadi negatif. Udah selesai, udah tuntas. Oke, begitu juga dengan refleksi X terhadap H, maka A, X, Y, refleksi terhadap X sama dengan H, maka bayangan akan menjadi 2 kali H-nya dulu, baru dikurangi dengan nilai X, Y. Selesai. Begitu pula dengan Y sama dengan H, kali ini si Y-nya yang menjadi 2H kurang Y, ya, si X-nya tetap, bayangannya tetap si X-nya, namun si Y-nya berubah menjadi 2H kurang Y. Oke, untuk yang E, refleksi terhadap Y sama dengan X, maka hasilnya sekarang diputar. Ya, diputar. Oke, yang semula X, Y hasilnya menjadi Y, X. Artinya diputar kan? Nah, refleksi terhadap Y sama dengan min X artinya sudah diputar, dikasih min. Nah, contohnya X, Y setelah diputar menjadi min Y, min X. Seperti itu. Nah, refleksi terhadap titik O 0,0 yaitu apa? Tetap X, Y namun bernilai negatif. Maka titik A, X, Y setelah direfleksi terhadap titik O 0,0, maka hasilnya menjadi tetap X, Y tapi tandanya negatif. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh soal berikut ini. Oke, kita disajikan ya satu soal. Soal A, titik A 3,5 digeser oleh 4,3, maka bayangan titik A adalah, yang ditanya adalah bayangannya. Berarti yang ditanya adalah A aksen atau A tanda petik 1.
Oke. Nah, kan tadi udah Bapak jelaskan, kalau translasi untuk mencari aksen, cukup titiknya ditambah dengan pergeserannya. Artinya apa? Titik A kan 3,5. Nah, 3,5 itu artinya nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya adalah 5. Digeser oleh 4,3. Nah, digeser itu nama lain dari translasi. Jadi, ditranslasikan oleh, atau bahasa kerennya adalah koordinat translasinya adalah seperti itu. Jadi, digeser oleh sama koordinat atau komponen translasi itu sama saja artinya. Ya. Jadi digeser oleh 4,3 artinya nilai A-nya adalah 4 dan nilai B-nya adalah -3. Jadi kalau gitu ditanya bayangannya, maka bayangannya caranya gimana? Nah, ingat, untuk mencari bayangan cukup kamu X tambah A, Y tambah B. Artinya ini cukup dijumlahkan saja. Nah, maka S aksennya itu dapat diperoleh dari 3 tambah 4. 3 tambah 4, 7 ya? Nah, 7. Kemudian Y aksennya itu dapat diperoleh dari 5 tambah -3. Karena 5 ditambah -3, maka sama aja dengan 5 kurang 3. 5 kurang 3 kita sudah tahu nilainya adalah 2. Oleh karena itu, titik inilah yang kita masukkan kemari. Nah, S aksen, Y aksennya kita masukkan kemari. Maka bayangannya akan menghasilkan titik 7,2. Selesai sudah untuk jawaban nomor 1. Gampang kan? Itu nomor 1. Kita lihat nomor 2. Nomor 2, oke, soalnya adalah nomor 2. Nomor 1B. Ya, 1B. Belum ada nomor 2 di sini. Ini 1A, ini 1B, oke? Untuk 1B, komponen translasi dari titik 6,3 ke titik min 1,5. Artinya apa? Artinya adalah titiknya awalnya 6,3 loh. Sekarang menjadi min 1,5. Kalau gitu digeser sejauh berapa? Nah, itu yang ditanya. Jadi cara ngerjakannya lagi-lagi kita tuliskan dulu. X-nya itu kan nilainya 6. Kemudian Y nilainya adalah 3. Hasilnya atau S aksennya di sini nilainya adalah min 1. Sedangkan Y aksennya adalah 5. Nah, yang ditanya itu adalah berapa translasinya atau digeser sejauh berapa. Berarti ditanya A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, artinya untuk mencari nilai A adalah 6 ditambah berapakah hasilnya min 1. Kan seperti itu. 6 ditambah berapa hasilnya min 1. Berarti caranya adalah cukup dikurangi saja. 6 kurangi dengan min 1. Maka 6 dikurang min 1 hasilnya udah pasti 6 tambah 1. Yaitu tuh 7. Benar nggak 6? Ya. 6 digeser sejauh negatif 7. Sorry, mohon maaf Bapak. Ada kesalahan di sini. Harusnya adalah S aksen untuk mencari A, rumusnya adalah S aksen kurang X. Nah, begitu juga untuk mencari B, berarti Y aksen kurangi dengan Y. Nah, artinya S aksen di sini min 1. Kalau dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 7. Artinya, si 6 tadi harus digeser sejauh negatif 7 agar hasilnya menjadi negatif 1. Begitu pula dengan si B. Y aksen tadi nilainya 5. Oke, dikurangi dengan Y-nya 3. Jadi, nilai B-nya adalah 2. Sekarang kita sudah tahu, itulah cara mengerjakan nilai atau soal 1B. Untuk mencari nilai A, B, cukup kamu mencari, ya, khusus nih Bapak, misalkan si A dulu ya. A itu adalah S aksen kurang X. Sedangkan B itu adalah Y aksen kurang Y. Untuk mencari A, cukup kamu kurangi saja bayangannya dengan aslinya. Oke, itu cara mengerjakan 1A dan 1B. Nah, sekarang kita akan lanjut ke 1C. 1C sama. Ya, titik P, A, B. Berarti awalnya nggak diberitahu. Nah, yang diberitahu adalah digeser sejauh 8,7 ke titik P aksen. Nah, sekarang hasilnya sudah tahu, 6,2. Berarti awalnya itu berapa? Nah, untuk mengerjakan nomor 1C, sama seperti 1B.
Ya, untuk mengerjakan 1C, kali ini nilai X-nya itu adalah A. Sedangkan nilai Y-nya itu adalah B. Digeser sejauh, ya berarti A-nya itu adalah 8, digeser sejauh 8,-7. Artinya A-nya itu 8, B-nya itu adalah negatif 7. Hasilnya nanti adalah 6 untuk S aksennya, dan Y aksennya adalah 2. Nah, sesuai rumus yang kita punya, maka untuk mencari S aksennya, itu kan caranya cukup tambahkan si X tambah 8. Angka berapakah ditambah 8 nilainya 6? Nah, seperti itu. Angka berapa ditambah 8 nilainya 6? Maka, kalau kita menggunakan rumus, ya, rumusnya kan X tambah A. Sebenarnya pakai logika saja pun udah tahu, ya kan? S aksen itu nilainya 6. X-nya itu A. A-nya itu 8. Jadi cukup kamu pindahkan si 8-nya. Karena ditambah, pindah jadi kurang. Otomatis di sini 6 kurang 8. 6 kurang 8 berapa? 6 kurang 8 itu adalah negatif 2. Nah, kan sesuai. Negatif 2 ditambah 8, baru hasilnya 6. Kan seperti itu. Begitu juga lah cara ngerjakan si B. Ya, cara mencari si Y. Nah, untuk Y aksen, itu rumusnya kan Y tambah B. Nah, perhatikan. Y aksen nilainya adalah 2. Sedangkan nilai Y-nya itu adalah B. Sedangkan B-nya itu nilainya adalah negatif 7. Nah, seperti itu. Jadi kamu cukup pindahkan negatif 7. Ini kan positif sama negatif, hasilnya di negatif. Jadi negatif 7 kamu pindahkan. Jadi positif 7. 2 ditambah 7, nilainya adalah 9. Artinya nilai B-nya itu 9. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini paham? Paham ya, nak ya? Ada yang mengalami kendala? Tidak ada yang mengalami kendala ya? Cukup bisa ya? Oke, cukup gampang ya? Itu cara ngerjakan nomor 1A, 1B, dan 1C. Sekarang kita coba lihat soal nomor 2. Soal nomor 2, kita diberitahu soal seperti ini. 2, persamaan garis X kurang Y sama dengan 3. Digeser, kalau geser berarti artinya translasi. Digeser sejauh 3,2. Maka persamaan garis bayangannya adalah ditanya bayangannya. Nah, seperti yang kita ketahui, S aksen itu rumusnya kan X tambah A. Benar ya? X tambah A. Gitu. Nah, nilai X-nya kan kita nggak tahu. Tapi nilai A-nya kita tahu. Dari mana? Dari sini. Inilah pergeserannya. Berarti A-nya itu adalah 3, B-nya itu adalah 2. Berarti Bapak masukkan, gantikan nilai A-nya jadi 3. X tambah 3, itulah S aksen. Kalau Bapak pindahkan 3, maka si X-nya itu sama aja dengan S aksen kurang 3. Loh, Pak, kenapa harus dipindahkan? Karena di sini itu nilai X, bukan nilai S aksen. Ya, itu nilai X. Jadi kita berhenti sampai di sini dulu. Kemudian tepat di sebelahnya ada Y aksen. Rumus Y aksen itu rumusnya adalah Y tambah B, kan seperti itu kan? Nah, Y aksen nggak tahu kita nilainya. Begitu pula lah dengan si Y. Y juga kita nggak tahu nilainya. Tapi si B nilainya sudah ada, yaitu 2. Kalau Bapak pindahkan si 2, maka si Y itu adalah Y aksen kurang 2. Pak, kenapa harus dipindahkan? Lagi-lagi alasannya adalah karena ini nilai Y, nak, bukan nilai Y aksen. Jadi kamu harus mengganti menjadi nilai Y. Begitu juga dengan X sebelumnya. Harus diganti menjadi X, bukan S aksen. Oke, sampai situ Bapak harap mengerti ya. Nah, kemudian persamaan garisnya kan si X kurang Y sama dengan 3. Nah, gantilah X-nya. X-nya kan Bapak ganti menjadi S aksen kurang 3. Y-nya Bapak ganti jadi Y aksen kurang 2. Bapak ganti ya. X-nya menjadi S aksen kurang 3. Kurang Y-nya Bapak ganti menjadi Y aksen kurang 2. Ingat ya, setiap kali dikurang itu wajib dikurung. Kenapa? Nanti hasilnya berbeda kalau nggak kamu kurung. Nah, langkah berikutnya si minus ini kamu wajib kali masuk dulu. Makanya tetap S aksen kurang 3. Dan negatif kalau dikali masuk jadinya negatif Y aksen tambah 2.
sama dengan 3. Seperti itu. Berikutnya adalah S aksen dan Y aksennya kita dekatkan. S aksen dan Y aksennya itu kebetulan negatif. Nah, si negatif 3 ditambah 2, hasilnya pasti negatif 1 sama dengan 3. Langkah selanjutnya adalah si negatif 1 kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, karena yang kita pindahkan tuh negatif, pindah jadi positif. Kan di sini S aksen kurang Y aksen nilainya adalah 3 tambah 1. 3 tambah 1 itu udah pasti 4. Inilah jawabannya. Pak, di pilihan berganda nggak ada aksennya. Yang ada X kurang Y sama dengan 4. Apakah itu sama? Sama saja, nak. Itu sama saja, sayang. Ya, jadi kalau tanda petiknya nggak ada, kamu hilangkan juga nggak masalah. Oke, jadi hasilnya adalah X kurang Y sama dengan 4. Atau S aksen kurang Y aksen sama dengan 4. Itulah jawaban untuk soal nomor 2. Kan pelajaran yang susah kan? Itulah mengenai translasi. 2 soal lagi itu mengenai refleksi atau pencerminan. Kita simak. Sekarang kita masuk ke contoh dari refleksi atau pencerminan. Nah, contohnya adalah soal nomor 3, A, B, dan C. 3A, hasil pencerminan titik A min 3,4 terhadap sumbu X adalah yang ditanya hasilnya. Ingat, jadi kita pakai adalah refleksi terhadap sumbu X, berarti yang ini. Perhatikan, awalnya X, Y, sekarang berubah menjadi X, min. X-nya tetap, Y-nya yang berubah jadi min. Kalau begitu, maka 3A, cara ngerjakannya juga sama. Awalnya titiknya adalah min 3,4. Setelah direfleksikan, setelah direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X-nya tetap min 3, Y-nya jadi min. Nanti awalnya kan Y-nya 4 nih. Supaya jadi min, maka jadi min 4. Sudah selesai. Itu cara ngerjakan 3A. Intinya adalah di rumusnya. Jadi kamu harus hafal, nggak perlu hafal mati, karena udah mati nggak berguna. Oke, itu 3A. Nah, 3B bagaimana? 3B, katanya suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu ya. Ini S, ini sumbu sumbu X menghasilkan bayangan 5,7. Nah, artinya terhadap sumbu X. Cari lagi yang A nih. Nah, hasilnya adalah 5,7. Berarti kita sekarang lihat yang belakang nih. Yang belakang supaya jadi depan. Nah, kan seperti itu. Berapa koma berapakah jika dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya nanti adalah 5,7. Nah, jadi cara ngerjakannya adalah lihat si X-nya tetap loh. Kalau si X-nya tetap berarti kalau 5 ya tetap jadi 5. Berarti awalnya tetap 5, X-nya tetap 5. Namun si Y-nya itu berubah jadi negatif. Nah, sekarang ini udah jadi negatif 7. Berarti sebelumnya itu nggak ada negatifnya. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada negatif, dikasih negatif lah, baru hasilnya menjadi negatif 7. Artinya, sebelumnya itu si Y-nya itu adalah positif 7 loh. Nah, karena positif 7 diberi negatif, maka hasilnya menjadi negatif 7. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 5,7. Jadi mula-mula itu titiknya 5,7. Setelah direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya menjadi 5,7. Cukup gampang ya. Nah, begitu dengan si C. Gimana dengan C ya? Nah, si A-nya itu min 3,1. Kita tulis dulu ya. Titiknya itu adalah min 3,1. Kemudian dicerminkan berturut-turut. Nah, ini 2 kali kena cermin nih. Dicerminkan terhadap sumbu X dulu, baru terhadap sumbu Y. Nah, kita kerjakan dulu terhadap sumbu X. Kalau kita kerjakan terhadap sumbu X, maka si yang min 3,1 itu X-nya tetap min 3, namun si Y-nya menjadi negatif, kan sesuai rumusnya ya. Si-nya jadi negatif, jadi 1 itu menjadi min 1. Nah, kali ini titik inilah yang kita gunakan. Kita lanjutkan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y katanya X-nya yang semula X sekarang diberi negatif. Berarti X-nya yang sekarang diberi negatif. Nah, ini sudah negatif, Pak. Kalau diberi negatif lagi kan jadinya positif. Makanya jadi 3. Namun Y-nya bagaimana? Y-nya tetap. Berarti Y-nya tetap min 1. Maka jawabannya nanti adalah 3 min 1. Seperti itu. Cukup gampang ya? Nah, itulah cara mengerjakan soal refleksi atau pencerminan. Intinya adalah kalau kamu ingat rumusnya, semua bisa kamu kerjakan. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, suatu garis X kurang Y sama dengan 10 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka akan menghasilkan persamaan garis. Nah, kali ini kita akan mencari pencerminan. Kan dicerminkan katanya ya. Pencerminan terhadap Y sama dengan X. Nah, ini dia. Yang E.
Nah, perhatikan, X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Ya udah, X-nya jadi Y-nya jadi X. Berarti persamaan garisnya yang X kurang Y sama dengan 10. Nah, sekarang X-nya jadi si Y. Berarti ini adalah si Y. Dan Y-nya sekarang menjadi si X. Berarti ini si X. Atau Y aksen, X aksen sama dengan 10. Udah selesai. Cukup gampang ya. Kalau kamu pindahkan ini semua ke sebelah kanan, maka X-nya sekarang yang negatif kan jadi positif tuh. Yang Y-nya yang positif kan jadi negatif. 10-nya tetap. Kurang 10 sama dengan 0. Kurang 10 tambah 10 ya. Karena si 10 kan nggak pindah. Jadi S aksen kurang Y aksen tambah 10 sama dengan 0. Udah loh, udah kelar. Itu cara ngerjakan soal nomor 4. Kembali lagi Bapak ingatkan, refleksi, translasi bukan pelajaran yang susah. Kembali lagi lihat rumus. Kalau kamu tidak ingat rumusnya, ya kamu akan susah dalam mengerjakan ini. Oke, itu pelajaran yang sangat gampang ya. Itu cara ngerjakan soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, perlu Bapak ingatkan nih. Ya, soal nomor 5 itu seperti biasa soal yang kalian kerjakan, nak. Tapi Bapak akan tuntun pelan-pelan. Ya, bukan pelajaran yang susah. Bukan sesuatu yang sangat susah kok, enggak. Ya, Bapak akan tuntun pelan-pelan kamu untuk mengerjakan. Nomor 5 yang akan kamu kerjakan nanti itu adalah suatu titik A 3,7 digeser sejauh 2,1 dan kemudian direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Maka berapa sih bayangannya? Artinya kamu geser dulu. Setelah kamu geser, kemudian kamu refleksikan. Ingat, digeser itu ditambah. Jadi langkah pertama adalah kamu tambahkan dulu. Nanti hasilnya pasti 5,6. Nah, 5,6 itulah yang kamu refleksikan terhadap terhadap garis Y sama dengan min X. Bapak nggak kasih tahu jawaban akhirnya. Cari tahu ya. Ini bukan pelajaran yang susah, nak. Ini pelajaran yang gampang. Ikuti saja step by stepnya. Oke? Bapak tunggu jawabanmu di komentar ya, nak ya. Nah, mungkin sekian yang bisa Bapak jelaskan atau bisa Bapak ajarkan mengenai transformasi. Kita masih belajar di 2, yaitu translasi dan refleksi. Hari Jumatnya kita pelajari 2 lagi, yaitu dilatasi dan rotasi. Oke, itu bukan pelajaran yang susah, itu pelajaran yang sangat-sangat gampang. Yang kita perlukan sekarang adalah sedikit berpikir dan sedikit mengenal rumus atau menghafal rumus. Oke? Cukup sekian yang bisa Bapak jelaskan. Jika apa yang Bapak jelaskan menyinggung perasaan anak Bapak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Akhir kata Bapak mengucapkan selamat belajar, nak. Selamat pagi. Terus semangat. Oke?